Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di channel Hunting and Fishing. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita masih dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa lagi kawan-kawan semua ya. Saya sekarang berada tepat di salah satu curug, yaitu Curug Cigorobog, yang berada tepat di Cisokak, Citengah, berada tepat di Kabupaten Sumedang, pemirsa ya. Di sini kami bukan untuk sok jago ataupun menantang, dan kami sangat mempercayai adanya hal-hal mistis dan hal-hal di luar nalar, pemirsa ya. Di sini kami hanya ingin menyampaikan keadaan dan mengeksplor situasi di malam hari. Seperti apa keadaan Curug Cigorobog di malam hari? Ikutin terus, dan satu hal lagi, agar tidak gagal fokus, tidak gagal paham, jangan pernah skip video ini, pahami dengan cermat. Terima kasih. Yuk lanjut. Oke pemirsa, setelah kita masuk pintu gerbang, kita langsung masuk ke area Curug Cigorobognya. Yuk, terus kita lanjut ke perjalanan ke depan. Nah, begitu kita masuk, pemirsa ya, kita akan langsung disuguhkan dengan warung ya. Kalau misalnya ada sosis bakar, sate siput dan lain sebagainya, pemirsa ya, kalau siang itu. Begitu pemirsa. Terus kita lanjut. Oh iya, dan sedikit cerita tentang sejarah dari mana Curug Cigorobog ini, pemirsa ya. Jadi Curug Cigorobog ini pertama kali ditemukan oleh sesepuh yang bernama Ki Gorobog, atau dalam bahasa Sunda Ki Gurubog ya. Kemudian dipublikasikan dan maju selangnya waktu itu dijadikan tempat wisata, pemirsa ya. Selain itu, konon katanya tempat ini juga mengandung banyak hal-hal mistis, hal-hal di luar nalar, pemirsa ya. Tapi seperti yang saya bilang, pemirsa, kita di sini bukan untuk mencari hal seperti itu. Kita lebih mengutamakan adalah mengeksplor tempat ini, memperkenalkan bahwa tempat ini tuh indah begitu loh. Tempat wisata ini memang layak begitu, pemirsa ya. Oke, yuk lanjut. Setelah masuk perjalanan, ini di sebelah kiri perjalanan itu adalah cukup curam, pemirsa ya, tebing, dan langsung di bawahnya itu adalah aliran sungai yang dari mana itu mengalir dari arah Curug Cigorobog itu, pemirsa ya. Untuk sebelah kanan sendiri ini adalah tebing dari atas, pemirsa, begitu. Yuk lanjut. Kita masuk ke sini tuh udaranya dingin, pemirsa ya. Angin cukup bertiup karena memang dominan ketika kita berada di sebuah air terjun, itu air dan kabut dari air terjun itu akan terbawa dan suasana akan dingin, pemirsa ya. Kita lanjut. Nah pemirsa, jadi untuk pemirsa yang berkeinginan atau berniat untuk liburan ke sini menikmati pemandangan alam Curug Cigorobog, di sini juga sudah disediakan tempat peribadahan, pemirsa ya, untuk menunaikan ibadah sholat. Di sini ada musola. Jadi pemirsa bisa, kalau misalkan udah waktunya untuk beribadah, pemirsa bisa beribadah karena di sini disediakan musola, pemirsa ya. Bisa dieksplor kan ke sebelah pintu masuknya. Ini juga udah termasuk modern, pemirsa ya, dan tidak menghilangkan kultur dari alam pemandangannya tuh, pemirsa ya. Oke, yuk lanjut pemirsa, kita langsung saja ke arah curugnya. Oke pemirsa, saat ini saya bersama Kang Dede sudah tepat berada di, sedikit lagi kita sampai di curug ya. Cuman ini airnya kebetulan habis hujan gede tadi sore, jadi debit airnya tuh naik dan gede, pemirsa ya. Jadi kemungkinan kami tidak bisa mengeksplor seluruh curugnya, pemirsa ya. Tetapi kami akan mencoba apabila memang memungkinkan dan bisa, kami pasti akan mengeksplornya, pemirsa ya. Oke, yuk lanjut kan ke depan. Ini masih ada warung. Pokoknya ini rekomendasi banget buat teman-teman semua kalau misalkan siang untuk menikmati suasana alam
dan liburan bersama keluarga ya. Selain itu juga jalannya tidak tertinggal. Ini jalannya udah modern, enak aksesnya pemirsa ya, leluasa. Nah, satu hal lagi pemirsa, untuk pemirsa yang kesini jangan lupa jagalah kebersihan ya. Yuk lanjut. Nah, ini saya sudah berada tepat di depan curug ya. Ini adalah curug yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Tetapi mohon maaf karena memang penerangan kami memang kurang terlalu memungkinkan, atau kurang terlalu, ya begitulah intinya, kurang terlalu terang pemirsa ya. Tetapi kami akan mencari akses untuk menuju air terjun yang pertama pemirsa ya. Yuk. Ini juga sudah tersedia seperti tahu atau yang terbilang balai-balai pemirsa ya. Jadi pemirsa bisa makan bersama keluarga tercinta di sini, menikmati air terjun, udara yang segar, dan panorama alam tentunya yang sangat indah pemirsa ya. Sebelah sana ada jembatan-jembatan untuk bersuap foto ya, bersama keluarga ataupun bersama pacar kalian. Di sini fasilitas juga udah ada toilet umumnya pemirsa ya. Dan di sini selalu mengutamakan kebersihan. Oke Kang, kita lanjut aja, coba langsung ke sana yuk. Karena cuaca tidak mendukung, takut keburu hujan. Nah, pemirsa, di sebelah sini juga tepat di arah depan curug, ini ada balai-balai untuk menikmati suasana alam. Oke pemirsa, kita coba masuk ke Curug Cigorobog. Di sini sudah ada gapura, tulisan Curug Cigorobog pemirsa ya. Yuk. Nah, ini sudah ada gapura, tulisan Curug Cigorobog, sungguh sangat indah pemirsa ya. Dihiasi seperti ini, kreatif banget, saya salut, mantap untuk pengurusnya, alutungan jempol ya. Oke pemirsa, seperti yang bisa pemirsa lihat, kita tidak memungkinkan untuk mengakses atau mengekspor ke curug yang tahap kedua dan ketiga pemirsa, karena debit air cukup besar. Selain itu juga jalannya licin, kami tidak mau ambil resiko, tetap mengutamakan keselamatan ya. Dan seperti inilah pemandangannya pemirsa. Ini benar enak kalau misalkan siang atau sore buat berkunjung bersama keluarga, menikmati hari libur ya. Untuk berfoto-foto juga. Nah, ini adalah aliran sungainya. Meskipun tadi sore terguyur hujan, saya salut dengan keindahan alam ini karena airnya jernih. Tidak merubah ya, tidak merubah tekstur airnya. Nah, pemirsa, saking deras air terjun ini sampai pemirsa mungkin bisa lihat ya di rumah, embun-embunnya itu terbawa angin karena memang turunnya air terjun membawa angin, dan percikan dari air terjun tersebut terbawa ya pemirsa ya oleh angin. Di sebelah sini ada batu yang cukup gede, dan ke sebelah sana kalau misalkan ini sih kita sebenarnya pengen naik ke atas, cuman memang akses jalannya licin, kami tidak mau mengambil resiko ya. Nah pemirsa, bisa pemirsa lihat ya, meskipun airnya deras tetapi tidak merubah tekstur dari air ini. Ini sangat bening, sangat jernih pemirsa ya, airnya itu bisa pemirsa lihat ya. Nah, air terjunnya bisa kayak kos kan? Nah, saya coba untuk menzoom baterai pemirsa ya, penerangan. Nah, ini pemandangan daripada air terjun itu sendiri pemirsa ya.
Terlalu zoom, Kang. Terlalu zoom. Sip, udah. Tuh. Nah, bisa pemirsa lihat ya, begitu derasnya air ini. Coba naikin kamera ke atas. Di zoom sedikit ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah curug yang kedua pemirsa ya. Coba di zoom, Kang. Nah, ini curug yang kedua. Dan ini memang deras airnya pemirsa ya. Nah, bisa pemirsa lihat ya. Nah, ini dia pemandangan jelasnya pemirsa ya. Mohon maaf, bukan kami tidak mau eksplor, tapi memang risiko yang kami pikirkan teman, keselamatan kita sendiri ya. Sebelah sini, Bang. Satu ya. Mungkin dari atas curug sendiri itu adalah pepohonan pemirsa ya, bisa pemirsa lihat sampai ke sini, karena memang ini adalah alam asli dan kita memang posisinya curug ini dikelilingi oleh pepohonan ya. Oke pemirsa, kalau tadi kita berada tepat di bawah di curug itu ya, curug pertama kalau dari bawah, mungkin ketiga dari atas. Kita coba naik ke atas ini dan bisa kita lihat di atas ini ada jembatan ya untuk bersuap foto dan apa namanya, mengetes adrenalin mungkin ya. Tetapi sungguh disayangkan karena mungkin selama musim pandemi arena ini tutup, pariwisata ini tutup, jadi ini bobo pemirsa ya, bisa pemirsa lihat sudah bobo dan patah ke bawah, tidak ada sambungan lagi pemirsa ya. Dan ini puing-puingnya. Oke pemirsa, setelah mutar-mutar dan saya lupa bawa air, haus, lelah juga, cuaca juga dingin. Sepertinya saya harus merokok dulu ini sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Bentar, saya ngerokok dulu ini. Wah, bisa nyala ini. Mantap. Jadi awalnya kita tidak berniat untuk datang ke tempat ini pemirsa ya. Cuman dikarenakan ada, bukan tantangan sih, ada salah satu subscriber kita, subscriber setia tentunya Anda, memberi syarat japri ke saya, Kang tolong dong saya pengen tahu explore daerah Curug Cigorobog posisi di malam hari seperti apa. Dan setelah banyak pertimbangan yang kami lakukan, kami diskusikan bersama rekan-rekan yang lain, akhirnya kami mengabulkan permintaan dari subscriber tersebut, ya Anda gitu ya. Dan inilah hasilnya seperti yang barusan kita tayangkan. Semoga bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semua, pertanyaan pemirsa semua ya, bahwa kondisinya seperti ini. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Ini agak sedikit religius pemirsa ya. Enggak sih, bercanda, tapi pesan yang mungkin ambil positifnya, buang negatifnya ya. Pesan yang mau saya sampaikan, kita itu terlahir di dunia itu semua berkat dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Selain itu kita menjalani hidup, menjalani keseharian, dan hidup. Ketika kita mati, ketika kita meninggal, itu kita kembali ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mendengar kabar tentang di mana Curug Cigorobog ini, mungkin tidak sering, tetapi
sebagian orang menggunakannya untuk ritual. Ritual seperti pesugihan. Intinya begini teman-teman ya. Kita dilahirkan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Begitupun dengan meminta, baik rezeki, kesehatan dan lain sebagainya, jodoh, bla bla dan lain, itu tetap kepada Tuhan pemirsa ya. Bukan saya tidak mempercayai adanya hal-hal seperti itu, justru saya sangat mempercayai. Tetapi itu bukan untuk dijadikan pedoman atau dijadikan suatu acuan atau kiblat. Banyak orang yang beralasan, oh kita meminta tetap tujuannya kepada Tuhan, cuman melalui atau orang Sunda bilang cukang lantaran, ngalewatan yuk jalurna gitu. Itu salah pemirsa ya. Karena ketika kamu meminta di rumah, di jalan, dimanapun kamu berada, ketika kamu bersungguh-sungguh dengan niat, berdoa, beribadah dan meminta, itu sudah meminta sama Tuhan. Tidak perlu yang namanya kamu bawa sesajen, bawa bunga, lain hal bla 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 bla. Tidak perlu, karena itu musyrik. Musyrik ya. Tolong diingatkan itu pemirsa ya. Satu lagi, barangkali dari rekan-rekan atau pemirsa yang setia mengikuti aksi-aksi, ini bukan aksi sih. Tapi explore perjalanan kita di malam hari, memiliki penasaran terhadap suatu tempat. Insya Allah, jika memang Allah menghendaki dan kondisi kita sehat walafiat, begitupun dengan rezeki yang memadai, kita pasti akan datang. Pasti akan kita jawab rasa penasaran teman-teman semua ya. Dan jujur saja, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya-tanya dalam hati, itu auranya seperti apa? Atau apa sih yang dirasakan dari Akang atau dari saya sendiri yang dirasakan seperti apa sih ketika kondisi di malam hari di tempat seperti ini atau di tempat ini di Curug Cigorobok ya. Ini jujur ya, tanpa saya settingan, karena kami memang anti dalam setting-settingan ya. Nggak main buat kami setting-settingan. Yang saya rasakan, begitu kita masuk, enjoy, enakeun lamun cek orang Sunda mah. Yang penting amit, pamitan dulu, istilahnya assalamualaikum, numpang-numpang, begitu ya. Dan setelah masuk, ya memang perlu diakui agak sedikit dari episode-episode sebelumnya, seperti kemarin dari Geoteater pemirsa ya, itu nggak ada bohong gitu ya, itu tempat nyaman. Terus dari Gunung Kunci memang ada, tapi tidak terlalu ya. Ya namanya juga peninggalan lah, bekas peninggalan masa pemerintahan Belanda, bedanya pasti ada. Dan di sini sendiri yang saya rasakan, lamun cek orang Sunda namanya lumayan keeng, tapi lebih dominan dingin. Mana jaket saya itu bisa disletingkan, da geus dol. Ripuh pokoknya mah. Geus dol jaket itu bisa disletingkan pemirsa. Angin berhembus langsung ka dieu. Aduh, diri pokoknya mah ieu mah. Kopi teh aya deui. Itu pemirtanya. Kalau untuk nanya perasaan keung mah aya, manusiawi keung mah. Nya entong bere sekelas saya jelema biasa. Mungkin sekelas, tapi mohon maaf ya saya tidak mau menyebutkan, mungkin ya sekelas lebih dari saya. Itu pasti ada rasa sensitif atau rasa keung pemirsa ya. Rasa takut, merinding disco. Begitu ya. Cuman satu hal aja, dimanapun Anda berada, sekalipun di rumah yang menurut Anda adalah tempat ternyaman, yang Anda pikir rumah saya bersih, tidak ada hal semacam itu bohong. Karena tabiatnya setiap makhluk hidup dan makhluk tak kasat mata itu saling berdampingan. Kembali lagi ke tingkat emosional, pemikiran, dan niat kita. Seperti yang saya sering ucapkan, pemikiran, emosional, dan niat kita. Jikalau kita memang mental kita down, ya sekasar nama anu gitu lebih menang, hal seperti itu lebih menang.
Tetapi ketika kita mulai merasa down, kita bangkitkan lagi rasa keberanian kita, perlahan mereka akan mundur. Karena manusia itu lebih mulia dibanding dengan makhluk seperti itu. Lebih mulia, lebih berakal. Menurut saya begitu. Cuman yang saya takutkan itu adalah hewan aja sih, kayak ular, kelabang. Keluar kan kalau malam hari keluar ya, kayak gitu aja. Pokoknya kegiatan apa yang kami lakukan ini jangan pernah ditiru. Karena memang jujur saja kegiatan yang kami lakukan itu lamun cek kasar nama anggotanya profesional gitu. Sombong gue, anggotanya profesional. Tapi kalau memang teman-teman mentalnya udah top, lebih dari kita, silakan. Tapi tidak dianjurkan bagi teman-teman yang memang mempunyai rasa takut yang berlebihan ya. Saya sangat tidak menganjurkan. Mungkin Anda bisa belajar dulu di dapur, dimatiin lampunya, atau di rumah Anda ketika sendiri Anda matikan lampunya. Itu belajar untuk mengasah mental ya. Mengasah mental, memperkuat iman juga. Nah, oke lah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena memang sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor di tempat ini. Kayak dari curug yang tahap kedua, yang tahap ketiga. Cuman ya itu tadi kita tidak bisa ya, karena debit air yang naik cukup tinggi. Selain itu juga jalan yang curam, kita takut terpeleset ya. Tetap keselamatan dan resiko harus selalu dipikirkan dan diutamakan keselamatan ya. Begitu pemirsa. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai explore Curug Cigorobog. Semoga bisa menjawab semua rasa penasaran teman-teman semua. Aduh, maaf saya nanyakan itu Dan seperti itulah keadaannya ketika di malam hari. Mohon maaf apabila kekurangan dari segi pengambilan gambar dan penerangan, karena memang kami masih terbatas pemirsa ya. Terus dukung dan support kami selalu dalam mengembangkan channel ini untuk selalu bisa menghibur pemirsa semua yang berada di rumah. Mungkin pesan yang tidak pernah saya bosan sampaikan. Di sini kita bukan untuk menantang atau mencari hal-hal seperti itu. Saya mengingatkan, saya sangat mempercayai dan saya sangat menghargai seni-seni. Tetap utamakan keselamatan, tetap utamakan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan jadikan suatu tempat adalah untuk dijadikan sebuah pemujaan ataupun dijadikan tempat untuk berhala. Karena tabiatnya manusia diciptakan oleh Tuhan dan kembali pada Tuhan, dan memintalah kepada Tuhanmu. Karena kamu diciptakan oleh Tuhan. Oke pemirsa, begitu saja. Ini bukan tentang hal mistis, ini bukan tentang hal horor. Ikutin terus kegiatan kami di malam-malam selanjutnya. Apabila ada rekan-rekan atau kawan-kawan semua yang mempunyai rekomendasi tempat yang menurut orang lain mistis, horor, sering banyak penampakan anu-anu bla bla dan lain-lain. Intinya kami tidak ada settingan. Apa yang kami rasakan kami ucapkan. Apa yang kami lihat pasti kami beritahukan. Oke, mantap pokoknya, mantap. Ikutin terus, jangan lupa like, comment, subscribe. Nuhun, assalamualaikum.